Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker. Kita akan membahas kembali lanjutan dari sediaan obat cair atau liquida. Sebelumnya kita membahas resep-resep obat liquid seperti minyak gandapura, dan di sini nanti kita akan bahas lebih banyak lagi contoh-contoh resep yang akan bisa kita buat seperti Scott Emulsion, kemudian Calamine Lotion, kemudian liquor Faberry, dan masih banyak lainnya. Mari kita mulai saja supaya mempersingkat waktu. Sebelum masuk ke dalam suspensi dan emulsi, masih ada satu sediaan dari mixtura yang belum kita bahas, yaitu mixtura Agitanda. Mixtura Agitanda adalah obat cair yang mengandung bahan padat yang tidak larut dalam vehikulum, sehingga sebagian bahan obat berada dalam bentuk endapan. Oleh karena endapan itu juga zat berkhasiat dalam obat campuran, maka sebelum obat dipakai penderita harus kocok dahulu. Ini sesuai dengan namanya, mixtura Agitanda, dari kata bahasa Latin agitare, artinya dikocok dahulu. Karena berupa endapan, mixtura Agitanda biasanya bukan obat untuk diminum atau per oral, karena bentuk endapan tersebut membuat kita susah untuk mengukur dosis. Jadi mixtura Agitanda adalah hanya untuk obat luar saja. Nah, berikut adalah contoh mixtura Agitanda yang sangat populer dan masih banyak digunakan, yaitu Calamine Lotion. Calamine Lotion sendiri resepnya terdiri dari calamine 8 gram, zinc oxide 8 gram, glycerin 5 ml, dan aqua rosa at 100 ml dengan signa khusus eksternus atau untuk pemakaian luar. Khasiat dari Calamine Lotion merupakan obat miliaria atau lichen tropicus, biang keringat ya. Calamine Lotion juga dapat dipakai untuk bayi karena vehikulumnya air, jadi tidak perih seperti alkohol. Kemudian calamine dan zinc oxide ini berfungsi sebagai astringent dan antiseptik lemah. Karena berupa endapan ya, sebelum dipakai kita harus ingatkan untuk selalu dikocok terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan contoh lain dari bentuk mixtura Agitanda. Ini adalah resep untuk membuat liquor Faberry. Dengan resep, isinya adalah asam salisilat 1 gram, zinc oxide 10 gram, talc phenate 10 gram, amilum 10 gram, dan ditambahkan alkohol sebagai vehikulum, alkohol 90% at 200 ml dengan signa khusus eksternus, artinya untuk pemakaian luar. Khasiat dari liquor Faberry sendiri adalah untuk miliaria atau lichen tropicus atau biang keringat. Tapi bentuk liquor Faberry ini kalau digosokkan akan agak pedih karena vehikulumnya adalah alkohol, jadi tidak bisa digunakan untuk bayi. Tapi apabila dikehendaki untuk bayi, maka vehikulumnya bisa diganti dengan talkum saja. Khasiat dari bahan-bahannya: asam salisilat sebagai antiseptik dan antipruritik, zinc oxide di sini sebagai astringent dan antiseptik lemah, talkum dan amilum untuk mengeringkan. Jangan lupa selalu diingatkan ke pasien untuk kocok sebelum dipakai. Nah, bentuk sediaan berikutnya adalah suspensio atau suspensi. Ini merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk yang sangat halus, yang tidak larut tetapi terdispersi kembali dalam cairan atau vehikulum. Jadi berbeda dengan mixtura Agitanda yang bentuknya endapan, tapi ini suspensi adalah terdispersi halus. Zat yang terdispersi halus tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan, endapan harus segera terdispersi kembali.
Nah, beberapa hal penting yang perlu kita bahas dalam memformulasikan suspensi, ya. Suspensi umumnya mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas. Stabilisator ini biasanya dinamakan dengan bahan emulgator. Suspensi mempunyai cairan yang kental, tapi kekentalannya tidak boleh terlalu tinggi sehingga harus mudah untuk dikocok dan dituangkan. Kemudian suspensi untuk obat minum atau suspensi oral merupakan suatu alternatif untuk bahan obat yang tidak larut dalam air. Bahan yang diberikan dalam bentuk suspensi mempunyai keuntungan partikelnya sangat halus sehingga absorpsinya jauh lebih cepat kalau dibandingkan dengan tablet atau kapsul. Dan tentu saja bioavailabilitasnya lebih baik. Pada suspensi, sendoknya biasanya disertakan supaya menjamin dosis atau takarannya sudah sesuai. Nah, jadi pada kesimpulannya ada beberapa faktor penting dalam formulasi suspensi. Yang pertama adalah derajat kehalusan partikel yang terdispersi, kemudian tidak terbentuk garam kompleks yang tidak dapat diabsorpsi oleh saluran cerna, kemudian tidak terbentuk kristal atau hablur, dan derajat viskositas dari cairan. Viskositas cairan ini biasanya dicapai dengan menambahkan suatu zat koloid. Bentuk sediaan suspensi dapat untuk obat luar ataupun obat minum. Dan petunjuk pemakaian, sebelum dipakai suspensi harus dikocok dahulu agar endapannya dapat terbagi menjadi rata. Contoh lain dari Calamine lotion ini adalah suspensi untuk obat luar. Ya, resepnya adalah Calamine 5 gram, zinc oxide 5 gram, bentonit 1,25 gram, ditambahkan aqua destillata sampai dengan 100 ml, Mesefach Legeartis Suspensio dengan signa usus externus. Calamine lotion merupakan obat miliaria atau lichen tropicus atau biang keringat. Calamine lotion dapat digunakan pada bayi karena air sebagai veikulum sehingga tidak perih. Khasiat dari bahan-bahan calamine dan zinc oxide sebagai astringen dan antiseptik lemah, sedangkan bentonit ini dipakai untuk mendapatkan viskositasnya sebagai pengental sehingga calamine dan zinc oxide tidak cepat mengendap waktu dikocok. Seperti telah kita ingatkan bahwa pada etiketnya selalu diberikan petunjuk kocok sebelum dipakai. Contoh lain untuk suspensi obat luar yaitu adalah Losio Kummerveldi. Ya, ini bahannya adalah camphor, sulfur, musil gumi arabicum, solusio hidrat kalsikum, dan aqua rosa ana 140 ml. Ya, Losio Kummerveldi sendiri digunakan untuk akne dan komedo sebagai obat gosok pada malam hari dan besok paginya dicuci dengan air hangat. Khasiat dari bahan-bahannya, camphor sebagai rubefacient, sulfur precipitatum adalah bentuk sulfur yang paling halus, merupakan antiseptik lemah dan parasitisida pada pengobatan akne, tinea, dan skabies. Mucilago gumi arabicum adalah sebagai bahan pensuspensi atau suspending agent. Solusio hidratis kalsiki merupakan astringen, ya. Ini adalah CaOH2 dengan kandungan 0,15%. Aqua rosa merupakan corrigens dan veiculum. Nah, ini adalah salah satu contoh suspensi untuk obat minum, ya. Teman-teman pasti tahu ini adalah resep untuk antibiotik chloramphenicol, ya. Kandungannya adalah chloramphenicol palmitat 43,1
CMCNA 10, TWEN 85, propilen glikol 200, sirupus kakao 150, sirupus simplex 150, tinctura vanila 10, aqua destillata et 1000 ml. Signa suspensio chlorampenicoli palmitatis. Khasiat dari suspensi chlorampenicol sendiri adalah antibiotik spektrum luas yang sifatnya bakteriostatik ya. Dosisnya 50-100 mg per kilogram berat badan, diberikan tiap 6 jam. Karena banyak mengandung gula, dapat juga disebut sebagai chlorampenicol sirup. CMCNA ini adalah bahan pengsuspensi atau suspending agent atau emulgator. Tiap mili mengandung 25 mg chlorampenicol basah. Hati-hati, jangan diberikan pada bayi di bawah 6 bulan ya. Akan terjadi namanya Gray baby syndrome atau kolap pembuluh darahnya karena bayi belum punya enzim glukuronidase ya. Sirupus kakao, sirupus simplex, tinctura vanila ini adalah pemberi rasa dan bau ya. Bisa diganti dengan corrigens lain. Selalu pada etiketnya diingatkan adalah kocok sebelum diminum. Nah, contoh berikutnya adalah injeksi dalam bentuk suspensi ya. Jadi injeksi ini tidak selalu berupa larutan, tapi ada yang berupa suspensi maupun emulsi. Berikut adalah contoh injeksi yang berupa suspensi, yaitu Depo-Medrol 40 mg. Signanya adalah proinjeksi intramuskular atau IM. Depo-metilprednisolon asetat ini merupakan injeksi suspensi dalam air, diberikan secara IM kalau tidak bisa diberikan secara oral. Digunakan untuk kelainan endokrin, adrenal insufisiensi yang akut ya. Sebelum menyuntikkan, kocok dulu sehingga suspensinya homogen. Sediaan yang terakhir akan kita bahas hari ini adalah emulsum atau sering kita kenal dengan emulsi. Emulsi adalah sediaan homogen yang mengandung minyak atau lemak yang terdispersi dalam vehikulum, distabilkan dengan emulgator atau surfaktan yang cocok. Zat yang diemulsikan disebut emulgedum. Bahan pembantu yang menjadikan minyak terdispersi halus disebut emulgens atau emulgator. Dan vehikulumnya biasanya air disebut menstruum. Emulsi yang baik merupakan cairan putih seperti susu. Emulgendum diemulsikan menjadi partikel-partikel yang kecil, umumnya diameternya adalah 1 mikron dengan batas 0,25 sampai 25 mikron, kecuali emulsi yang dipakai untuk intravena. Kalau dipakai untuk intravena berarti ukurannya harus lebih kecil dari eritrosit ya, kurang lebih ukurannya adalah 5 mikron. Merupakan fase terdispersi atau fase internal, sedangkan menstruumnya merupakan fase eksternal. Kalau partikel minyak atau lemak terbagi atau terdispersi halus dalam air, maka emulsi ini disebut tipe OW, oil on water, minyak dalam air. Sebaliknya, bila terbagi halus dalam minyak, maka emulsinya disebut tipe WO atau water on oil, air dalam minyak. Emulsi menurut asalnya ada 2 macam, yaitu emulsa naturalia atau alami dan emulsa artificialia atau buatan. Contoh dari emulsa naturalia atau emulsi alami ya, sudah terbentuk dengan sendirinya adalah susu. Ini adalah mentega yang terbagi halus dalam partikel-partikel kecil di dalam air dengan bantuan kasein sebagai emulgatornya. Kemudian biji-bijian yang mengandung minyak itu dapat dibuat menjadi
emosi alami ya. Misalnya kita peras kedelai, kita akan dapatkan susu sari delai, atau kelapa ya, kita peras jadi santan kelapa, atau yang biasa dibuat sebagai obat ini adalah semen kurkubite atau biji waluh. Ini bisa digunakan untuk mengobati cacingan. Sedangkan untuk emulsa artifisialia atau buatan itu bisa menggunakan emulgator yang alami atau semi sintetik atau bahkan full sintetik. Emulgator merupakan stabilisator yang bekerja dengan mencegah koalesensi. Berikut adalah emulgator yang diambil dari bahan alam. Yang pertama adalah Gummi arabicum atau akasia atau gom dari beberapa spesies akasia, contohnya akasia Senegal. Kemudian agar merupakan bahan koloidal atau hidrofilik dari familia alga. Kemudian acidum alginicum dan natrii alginat, bahan koloidal hidrofilik dari spesies Phacopicae. Kemudian bentonit koloidal dari aluminium silikat. Kolesterol merupakan steroid alkohol antara lain pada kuning telur dan adepslanae atau minyak bulu domba. Kemudian selulose merupakan selulose murni dari beberapa tumbuhan yang berserat. Berikutnya emulgator bahan alamnya adalah gelatin, merupakan kolagen yang diambil dari kulit atau connective tissue atau jaringan ikat dan tulang dari binatang. Bahan lain teragakan, gom eksudat dari beberapa spesies Astragalus. Kemudian pulvis gumnosus merupakan cairan sama banyak dari Gummi arabicum dan teragakan dan sakarose. Yang terakhir putih telur dan kuning telur. Nah, berikut adalah contoh emulgator dari bahan semisintetik dan sintetik. Yang pertama adalah karbomer atau nama lainnya karboksipolimetilen, adalah polimer dari asam akrilat. Kemudian metil selulose, ada juga yang populer kita kenal tadi karboksi metil selulose natrium atau CMCNA yang kita pakai untuk suspensi tadi dari chloramphenicol. Kemudian ada hidroksi etil selulose atau selulose atau natrosol. Kemudian ada hidroksi propil selulose atau glucel, sorbitan ester atau span, atau sorbitan ester monolaurat, monooleat, monopalmitat, monostearat, trioileat, dan tristearat. Berikutnya ada polisorbat 20, 60, atau 80. Ini sering kita kenal dengan Twen 20, 60, dan 80. Kemudian stearil alkohol. Nah, emulgator sintetik lainnya ada polivinil alkohol atau disebut vinil alkohol polimer. Kemudian ada povidon atau PVP atau polivinil pyrrolidon. Kemudian polyethylene glycol atau makrogol, lebih populer kita sebut PEG, ada 300, 400, 1500, 1540, 4000, dan 6000. Kemudian ada natrii lauril sulfas atau disebut juga irium atau dikenal duponol C, gardinol WA, atau natrii monododesil sulfas. Nah, adapun tujuan pembuatan emulsi, yang pertama tujuan untuk pembuatan emulsi obat minum adalah menutup rasa yang tidak enak karena partikel obat akan terselaputi oleh emulgator. Tujuan yang lain adalah minyak yang berupa emulsi absorpsinya akan jauh lebih cepat di saluran cerna karena berada dalam partikel yang lebih kecil, lebih halus. Untuk emulsi obat luar, partikel obat yang sudah halus akan menambah luas permukaan, jadi kontaknya lebih banyak
sehingga efektivitasnya secara keseluruhan akan bertambah. Pembuatan emulsi sendiri untuk obat suntik dalam hal khusus, obat suntik yang berupa emulsi minyak dalam air, syarat partikelnya adalah tidak lebih besar dari eritrosit. Biasanya juga bisa digunakan untuk injeksi intramuskular. Berikut adalah resep untuk membuat emulsi alami, ya, semen kurkubite numero 1000 sampai 1500 tambah sakarum 30 dan aqua destillata at 300 ml, Mesefah legiartis emus signa mane in one week. Jadi ini nanti diminum sekali habis. Khasiat biji walo sendiri sebagai obat alternatif untuk taeniasis, ya. Ini adalah cacingan, ya. Emulsi ini tidak toksik tetapi efektivitasnya tidak tinggi, ya. Paling tinggi hanya 60% kalau dibandingkan dengan obat paten yang sintetiknya. Kemudian biji yang digunakan hendaknya segar, paling lama disimpan adalah 1 bulan. Emulsi yang dibuat harus segera diminum karena akan rusak dalam penyimpanan. Efektivitasnya nanti akan hilang atau turun atau berkurang. Kocok sebelum diminum pagi 1 kali, minum habis. Diberikan pada penderita yang tidak dapat diberikan obat yang lebih poten. Nah, ini adalah resep emulsi buatan atau artifisial. Teman-teman pasti sudah sangat kenal. Ini adalah Oleum iecori, ya. Bahannya Iocori aceli 40, Oleum cinnamoni 0,100 dan Pulvis gummi arabicum 15, Na hidropospis 0,5, kalsium hidropospis 0,5, aqua destillata 20, gliserin 10, aqua destillata 14, Signa Loco Scott Emulsion, ya, ini adalah resep pembuatan Scott Emulsion. Khasiat minyak ikan adalah untuk memberikan suplementasi vitamin A dan D, tapi rasanya tidak enak dan baunya sangat amis, maka dibikin bentuk emulsi. Sedangkan natrium dan kalsi hipofosfat adalah untuk menambahkan unsur kalsium dan fosfor. Pulvis gummi arabicum sebagai emulgatornya. Gliserin untuk menambah kestabilan emulsi, ini meningkatkan viskositasnya. Dan signanya ini adalah kocok dulu sebelum diminum. Berikutnya adalah emulsi untuk obat luar, adalah ini dibuat balsamum papillare, ya, digunakan untuk Rhagades mamae. Jadi balsamum peruvianum atau Peruvian balsam 2, Pulvis gummi arabicum 4, tanin 1,5, gliserin 20 dan aqua destillata at 50. Ya. Balsamum peruvianum digunakan sebagai antiseptik, juga untuk mempercepat regenerasi dari epitel. Tanin sebagai astringen, dan petunjuknya adalah selalu kocok sebelum dipakai. Berikutnya adalah emulsi untuk obat luar lagi. Ini emulsi Bacillus benzoatis 25% untuk scabies dan pediculosis. Resepnya adalah bensil benzoat 25, trietanol amin 1, asam stearat 5, aquades at 100 ml, Mesefah legiartis emulsi signa usus externus. Cara pakainya adalah kulit penderita dibersihkan dulu dengan sabun dan air hangat, sehingga liang-liang dari Sarcoptes cabeyi itu akan terbuka. Kemudian kulit dikeringkan dan digosokkan emulsi bensil benzoat yang merupakan scabisid atau pembasmi dari Sarcoptes cabeyi. Trietanol amin dan acidum stearat ini adalah emulgatornya, dan ada peringatan di sini kalau dipakai di bagian kepala, mata harus dilindungi, jadi nanti tidak pedih tertetes bensil benzoat dan trietanol amin. Terakhir adalah resep emulsi untuk suntikan IV. Ini ada intralipid 1 vial,
Ini merupakan emulsi minyak 10%, biasanya pakai minyak kedelai ya, atau 20% untuk pemakaian IV. Tujuannya adalah memberikan kalori dan asam lemak esensial dengan relatif cepat dan murah. Biasanya diberikan pada pasien malnutrisi yang hebat dan dapat diberikan bersamaan dengan injeksi asam amino atau aminosol. Perhatikan ya, partikel minyak yang teremulsi tidak lebih besar dari eritosit, yaitu 5 mikron. Kemudian suntikan IV harus secara perlahan-lahan dengan kecepatan maksimal adalah 250 mg per kilogram berat badan per jam atau 1 gram per kilogram berat badan per 4 jam. Maksimal disuntikan 4 gram per kilogram berat badan per hari. Dan sangat hati-hati memberikan pada bayi karena clearance lemaknya belum sempurna dan kadar asam amino bebasnya dalam serum bisa meningkat tinggi. Injeksi intralipid tidak dicampur dengan elektrolit ya, atau vitamin atau obat lain dalam botol infus, akan terjadi interaksi. Nah, dengan contoh emulsi injeksi lemak intralipid tadi berakhir pula materi yang saya bawakan hari ini. Kita bertemu kembali dengan bagian lanjutan dari liquida. Masih ada beberapa bentuk sidaan yang belum kita bahas, seperti ada sirupus, kemudian sediaan-sediaan injeksi yang lainnya ya. Terima kasih untuk memperhatikan dan memberikan waktunya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share untuk teman-teman yang membutuhkan, dan kita bisa berbagi ilmu bersama, terutama dalam bidang kefarmasian. Terima kasih.